Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Wasilu dasan ikhwah wa qira'atana min kitab al-muyassar fi ulumil Qur'an li markaz dirasat wal ma'lumatil Qur'aniyah fi ma'had al-Imam Syatibi rahimahullah. Baik, wa nahnu mazilna fil kalami an ijazul Qur'an wa huwa al-faslu tsalis minal fusul ya, al-khamsah al-mawjuda fi al-bab tsani al-bab tsalis. Baik, kita masih di pasal yang ketiga, masih berkaitan dengan ya, ilmu khasais Al-Qur'an. Bahwasanya di antara karakteristik dan keistimewaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu adalah sebuah mukjizat. Nah, kemudian ya di pertemuan sebelumnya sudah kita ambil bahwasanya Al-Quran itu dikatakan mukjizat setidaknya dari ya 4 atau 5 sisi. Ya, dari 4 sisi ya. Dari sisi lughah, dari sisi ghaibiyah, dari sisi perkara-perkara gaib yang dikandungnya, kemudian yang ketiga dari sisi pensyariatannya, dan yang keempat dari sisi ilmiah, ya, dari sisi keilmiahannya. Nah, dari sisi lugawi sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya, ya kita katakan, kita ambil contoh kemarin ya, di surat Al-Kautsar ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Sudah kita ambil ada 8 makna balaghah dari ayat yang singkat ini, inna a'tainaka al-kautsar, yang menunjukkan bahwasanya ayat yang pendek ini saja mengandung makna sampai 8. Baik, apalagi ayat-ayat yang lebih panjang darinya. Kemudian yang kedua, al-ijaz at-tashri'i. At-tashri'i maknanya adalah pensyariatan. Ya, artinya apa-apa yang ditetapkan oleh Al-Qur'an, apa-apa yang ditetapkan oleh Al-Quran, hukum-hukum, kaidah-kaidah, ya, syariat-syariat, itu memang adalah sesuatu yang istimewa, yang tidak bisa manusia membuat ya undang-undang sebagus undang-undangnya Al-Quran. Kenapa dikatakan undang-undangnya Al-Quran itu bagus? Karena dia mencakup segala sisi kehidupan. Entah dari sisi akidah, antum mencari aturan akidah, ada. Mencari tentang aturan akhlak, ada. Cari tentang aturan ibadah, muamalah, ya, politik, ekonomi, ya, sosial, ya, semua ada. Ya, ya. Selain semuanya ada, ya, semua sisi itu ada, juga undang-undang di dalam Al-Quran itu bisa diterapkan untuk personal ataupun keluarga ataupun masyarakat sosial ya, secara lebih luas. Nah, ini menunjukkan berarti nggak mungkin manusia bisa membuat aturan yang sedemikian bagus, demikian tatanannya rapi, ya. Nah, ini menunjukkan berarti Al-Quran adalah kalamullah, firman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebagaimana dikatakan oleh ya, salah seorang ilmuwan dari Barat, yang mengatakan bahwasanya ya dunia Barat sekarang ini butuh kepada aturan-aturan Islam. Ya, dunia Barat sekarang sedang kacau, ya, angka kelahiran, angka kematiannya tinggi, ya, kemudian pengangguran, ya, degradasi moral dan sebagainya, ya, pergaulan bebas, ya, maka para ilmuwan Barat menyimpulkan bahwasanya yang mereka butuhkan sekarang itu adalah syariat Islam. Jadi kalau syariat Islam diterapkan, maka ya problem-problem sosial yang mereka hadapi itu ya akan terselesaikan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke Al-Ijaz Al-Ghaibi. Yang sedang dibuka di halaman 125. Al-Ijaz Al-Ghaibi. Al-Ghaibi artinya perkara-perkara yang gaib. Al-Quran dikatakan mukjizat karena dia menceritakan tentang berita-berita gaib. Yang mana berita-berita gaib itu kan tidak bisa manusia mengetahuinya. Namanya saja gaib. Nah, wal maqsudu bihi ikhbarul Qur'ani an syattal mughayyabat. Itu Al-Quran mengabarkan tentang syatta, banyak sekali al-mughayyabat, berita-berita gaib. Nah, entah berita gaib itu al-madiyah di zaman dahulu, wal hadirah di zaman sekarang, atau al-mustaqbalah atau di zaman yang akan datang. Misalkan perkara gaib yang telah lewat,
kal ikhbar an badil khalq, berita tentang awal mula penciptaan, bagaimana bumi ini diciptakan. Manusia nggak bisa mempelajari itu, artinya nggak bisa kita sampai ke sana. Lalu terjadi, ya, sebelum manusia terjadi, sebelum manusia ada, sudah terjadi namanya proses penciptaan bumi, ya, langit dan semesta seisinya ini. Nah, proses itu dikabarkan oleh Al-Quran, ya, dan manusia tidak bisa mengetahui berita-berita yang seperti itu. Wa akhbaril umamil ghabirah wal anbiya'i wa aqwamihim, itu juga berita tentang umat-umat yang sudah punah, al-ghabirah wal anbiya, berita-berita para nabi dan kaum-kaum mereka. Ya, bagaimana kita mengetahui, ya, kisah Nabi Musa? Tidak tahu kita karena sudah lewat jauh dulu. Wal mughayyabat al hadirah, ya. Ya, al mughayyabat al hadirah, perkara-perkara gaib yang sedang terjadi. Allati kanat atna'a nuzulil Qur'an ka fathil munafiqin wa kasfi su'in niyatil yahud. Ya, misalkan ini hadirah ini maksudnya ketika Al-Qur'an turun, ya, bukan ketika kita bicara sekarang, tidak. Ya, perkara gaib yang terjadi, yang dikabarkan oleh Al-Quran ketika Al-Quran itu turun, yaitu misalkan fathil munafikin, ya, pengkhianatan orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin itu siapa saja? Tahu kita. Ketika itu para sahabat nggak tahu siapa saja yang munafik, karena kan munafik itu menyembunyikan. Wa kasfi su'i niyatil yahud, itu juga Al-Quran menyingkap keburukan niat-niatnya orang Yahudi. Ya. Orang Yahudi, ya, berniat buruk, berbuat makar kepada Nabi SAW dan para sahabat, ya, dan Allah Subhanahu Wa Taala kabarkan di dalam Al-Quran. Wal mughayyabat al mustaqbaliyah. Nah, itu juga perkara-perkara gaib yang terjadi di masa yang akan datang. Sawa'un allati haswat fil ahdin nabawi, sama saja, misal itu adalah sesuatu yang terjadi di masanya Nabi, misalkan intisaril muslimin fi Badar, kemenangan kaum muslimin di perang Badar. Sebelum perang Badar terjadi, Allah sudah kabarkan bahwasanya mereka akan menang. Ya. Wa qalabatur Rumi 'alal Furs, begitu juga kekalahan Romawi melawan Persia. Au mimma hasala wa yahsulu ba'da dzalika kantisharil Islam wa fitani akhir zaman, juga tentang menyebarnya Islam, fitnah akhir zaman. Wa ikhbarihi an asyratis sa'ah, berita tentang tanda-tanda hari kiamat. Wal ba'tsi ba'dal maut, ya, peristiwa kebangkitan setelah kematian. Wal hasyar wal hisab, bagaimana manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Wal hisab, bagaimana dihitungnya amalan-amalan mereka. Wal masir ilal jannati aw ilan nar, dan kembalinya manusia kepada surga atau kepada neraka, itu sudah dikabarkan. Bima la sabila lil bashar ila ma'rifatihi illa biwahyillah azza wa jalla. Yang perkara-perkara seperti ini la sabila lil bashar, tidak ada jalan bagi manusia untuk mengetahuinya kecuali dengan wahyu dari Allah azza wa jalla. Tahap itu namanya al-ijaz al-ghaibi. Yang keempat, al-ijaz al-ilmi. Al-Quran dikatakan mukjizat dari sisi ia mengandung ilmu-ilmu pengetahuan, ya, ilmu-ilmu kontemporer yang di zaman itu, ya, seharusnya orang-orang tidak sampai kepada pengetahuan tentang ilmu ini. Baik. Ya. Wa huwa alladhi yatanawalu ma fi ba'di ayatil Quran, yaitu misalkan yang dikandung dalam, ya, beberapa ayat Al-Quran. Nah, dikatakan di sini beberapa ayat Al-Quran, jadi tidak semua ayat Al-Quran itu mengandung tentang ilmu-ilmu, ya, eksperimental, itu tidak. Allati min isyaratin li ba'dil qadaya al-ilmiyah al-muta'alliqah bi ba'dil ulum al-kauniyah wa tajribiyah, yang berkaitan dengan fenomena-fenomena ilmiah, yang berkaitan juga dengan sebagian dari ilmu-ilmu kauniyah. Ilmu-ilmu kauniyah itu artinya ilmu sains. Wa tajribiyah, nah, tajribiyah itu ilmu eksperimental, ya, apa dikatakan al-madhab at-tajribi, itu maksudnya, ya, empirisme. Ya. Min amthilati dzalik, ya, contohnya di dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 6 dan 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam naj'alil arda mihada, ya, tidakkah kami jadikan bumi itu seperti hamparan, wal jibala autada, dan gunung itu seperti pasak-pasak. Ya, dari mana orang Arab zaman dahulu tahu kalau gunung itu ada seperti pasak? Ya, ada pengetahuan yang seperti itu. Al-Quran yang mengabarkan.
Isyaratun ila syaklil jabal al-zahir wal batin. Dalam ayat ini ada isyarat ya, tentang bentuk dari gunung ya, al-zahir wal batin, dari luar maupun dari dalamnya. Dari luarnya gunung ya seperti yang kita tahu ya, tapi di dalam sebenarnya adalah pasang ya. Fungsinya adalah untuk ya menstabilkan ya, getaran bumi. Makanya dikatakan ya, kalau tidak ada gunung ya, sudah sering sekali terjadi gempa-gempa begitu ya. Gempa itu sebenarnya tiap hari, tiap detik itu ada, cuma diredam oleh adanya gunung-gunung ini ya. Dia ibaratnya pasak. Nah, Al-Quran mengatakan wal jibala autada, gunung diciptakan sebagai pasak ya. Nah, wadrakahul ulama ba'da dzalik, dan pengetahuan tentang hal ini diketahui oleh para ilmuwan jauh setelah masa kenabian. Nah, kemudian juga di Al-Quran disebutkan tentang proses penciptaan manusia dari tetes air mani menjadi bayi. Ya, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan, kami ciptakan nutfah air mani itu menjadi alaqah, ya, segumpal darah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah, kemudian kami ciptakan segumpal darah tadi menjadi segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata idhama, kemudian segumpal daging tadi ya kami jadikan tulang-tulang. Fakasaunal idhama lahma, kemudian tulang-tulang itu kami pakaikan dengan lahma, dengan daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan ia makhluk yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maha tinggi Allah ya, sebaik-baik pencipta. Nah, di situ diceritakan tahapan-tahapan penciptaan manusia di zaman dahulu kan. Ya, dari mana kita tahu kalau manusia itu berasal dari tetes air mani, kemudian tahapannya begini itu enggak ada. Ya. Nah, isyaratun ila marahili khalqil insan fir rahim wa lam yudrikal ulama illa fil usulil hadits fil usulil haditsa. Ya, dalam ayat ini ada isyarat tentang tahapan penciptaan manusia di dalam rahim, yang mana hal ini tidak diketahui oleh para ilmuwan ya, kecuali di masa modern sekarang. Ya. Nah, fi qaulihi ta'ala, contoh yang ketiga di ayat bala qadirina ala an nusawwiya banana, fi takhsisil banan bidzikri sifatun ya, tumayyizuhu an ghairihi min a'dha'il jismi lam yaktashif hal ilmu illa hadisan wa huwa ilmul basamat. Ya, bala qadirin ala an nusawwiya banana. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menyamakan banan. Banan itu artinya telunjuk. Ya. Di sini disebutkan telunjuk. Kenapa nggak disebutkan jari tengah, jari manis dan sebagainya? Nah, ternyata jari telunjuk itu ya, setelah diteliti oleh para ilmuwan, jari telunjuk ini punya sidik jari yang membedakan satu manusia dengan manusia lain. Jadi saudara kembar, sekembar apapun dia pasti perbedaan pada sidik jarinya. Nggak ada manusia dengan sidik jari yang sama. Ya, nggak ada. Ya, itu dikenal dengan nama ilmu basomat. Basomat itu artinya tentang sidik jari. Ya, yang digunakan dalam ya, oleh para polisi untuk mencari tahu siapa pembunuh dan sebagainya. Ya, tidak kriminal, itu namanya ilmu basomat. Ya, dari ini. Ya. Nah, dari mana orang Arab tahu dulu ada yang namanya sidik jari? Mungkin Al-Quran itu buatan orang Arab atau buatan Nabi SAW, karena ilmu seperti itu ya justru baru diketahui jauh setelah masa kenabian. Ya, contoh yang keempat, wa fi qouli ta'ala wa inna lakum fil an'ami la ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damil labanan khalisan sa'iqan lisyaribin. Ya. Ya, di ayat ini ada pembahasan tentang ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi susu di dalam kandung kantong susu hewan-hewan. Ya, di dalam perut hewan itu kan ada kotoran, ada darah. Kok bisa dipisah susu itu dari kotoran dan darah? Kenapa nggak kecampur gitu? Ini tanda kekuasaan Allah. Nah, di situ dikatakan wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu, sapi, kambing, ya, unta, itu ada pelajaran. Apa pelajarannya? Nusqikum, ya, kami memberi kalian minum mimma fi butunihi, dari apa-apa yang berada di dalam perutnya. Apa maksudnya? Ya, susu maksudnya. Mim baini farsin wadamin, ya, yaitu ya labanan khalis, ya, susu yang murni,
Ya, yang mana susu yang murni ini berada di antara farsin wa damin. Farsin itu kotoran yang ada dalam perut hewan itu. Kalau antum menyembelih kambing kan, di dalamnya ada kantung kotorannya kan, kok bisa dia kotoran di sini, ya, darahnya di sini, kemudian susunya nggak kecampur dengan kotoran, pada sama-sama cair gitu. Nah, dan susu yang diminum itu pun adalah susu yang khalison, yang murni, sa'iqan lisyaribin. Sa'iq artinya ya mudah untuk ditelan. Ya, ya. Isyaratun ila makan majhulan. Ini perkara seperti ini majhul. Ya, majhul ya min tahdidi masdar laban fil an'am. Ya, perkara seperti ini, pembagian sumber susu itu adalah sesuatu yang majhul, tidak diketahui. Ya, masdar laban pada hewan tidak diketahui. Nah, disinilah bisa kita ambil ya hikmah di sini, bahwasanya Al-Quran ini sedemikian detailnya dalam menyebutkan perkara-perkara yang manusia tidak ketahui. Ini menunjukkan kalau Al-Quran itu bukan buatan manusia, dia adalah turun dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi penjelasan atas hal seperti ini kalau bukan dia berasal dari sisi Allah. Baik, itu dia ya, abras wujud ijazil Quran, contoh-contoh kecil dari sisi mukjizat Al-Quran dari 4 poin. Ya, dari sisi lugah, gaib, ya, tasyri' dan ilmi. Baik. Kemudian kalau kita ingin membaca lebih lengkap tentang ijazul Quran, entah ijaz lugawi, ghaibi, tasyri' atau ilminya, ya, maka kita merujuk ke kitab apa? Ya, banyak kitab-kitab yang disusun oleh para ulama di dalam bab ini, yang khusus untuk masalah ijaz ini. Jadi sannafa katsirun minal mutaqaddimin ya fi ijazil Quran kal Khattabi. Ulama-ulama zaman dahulu yang mutaqaddimin, nanti ulama-ulama dulu kala ya, di abad yang ketiga sudah ada Al-Khattabi, ada juga Ar-Rumani, ya, Al-Mu'tazili, ya, Al-Rumani, Mu'tazili, wa min asyhari wa anfasi ma kutiba fi ijazul Quran. Ada juga kitab namanya Ijazul Quran, karangan Abu Bakar Al-Baqilani. Wa kadzalika kitab Dalailul Ijaz. Ini juga kitab yang terkenal sekali, Dalailul Ijaz, yang karangan Abdul Qahir Al-Jurjani. Kemudian kitab Mu'tarakul Aqran fi Ijazil Quran, karangan Imam Asyuyuti, ya, itu ulama-ulama zaman dahulu. Adapun musannafatul mu'asirin fa min anfasiha, adapun musannafat di zaman sekarang itu Ijazul Quran wal Balagh wan Nabawiyah karangan Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i. Kemudian kitab An-Naba'ul Azim, nah ini kitab yang anjukan untuk baca, karangan Dr. Muhammad Abdul Darras. Ya, kitab ini banyak dikaji, ya, kitab yang luar biasa sekali bagus, An-Naba'ul Azim. Ya, dulu kita di Libya ya, bersama para mahasiswa bikin majelis untuk mengkaji kitab ini, ya, majelis tersendiri, karena dia kitab yang luar biasa bagus, ya, An-Naba'ul Azim. Dan bahasanya ringan, ya, bahasanya ringan, pemaparannya masya Allah terstruktur bagus sekali. Nah, wa fi hadzal asri hina sara hadzal ilmu yudrasu istiqlalan kamadatin dirasiyatin ulifat muqarraratin dirasiyatan ya dirasiyatun fihi min ahammiha mabahith fi ijazil Quran karangan Ustaz Dr. Mustafa Muslim. Nah, ya kemudian ya di masa lebih modern lagi ya ilmu ijazul Quran ini sudah dijadikan sebagai pelajaran tersendiri, mata kuliah tersendiri. Maka kemudian para dokter yang mengajarkan mata kuliah ulumul Quran pun membuat diktam, ya, membuat muqarrar. Ya, salah satunya adalah mabahis fi ijazul Quran. Baik, ya, ini karangan Dr. Mustafa Muslim. Anda sendiri belum pernah lihat kitabnya ini seperti apa. Nah, baik, ini dia ikhwan pembahasan akhir dari pembahasan tentang ijazul Quran, sisi kemujizatannya Al-Quran. Kita katakan ijaz, dinamakan ijaz karena manusia tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Baik, naktafi bihadza, insyaallah taala kita akan ambil di kesempatan selanjutnya khasais Al-Quran yang keempat, yaitu tadabbur Al-Quran. Baik. Ya, suatu kitab yang bisa ditadabburi, bisa dibaca berulang-ulang sambil digali maknanya, itu menunjukkan bahwa dia adalah kitab yang luar biasa agung. Karena kalau kitab itu maknanya hanya sedikit, tidak perlu ditadabburi, sekali baca habis maknanya tersampaikan. Nah, tapi Al-Quran tidak. Ya, sekali baca, 2 kali baca, 3 kali baca, bahkan ratusan kali baca, ya, ratusan kali tadabbur, tentu akan tetap dapat faedah baru. Ya, tidak akan ada habis-habisnya samudera ilmu dari Al-Quran itu. Nah, wallahu ta'ala ala wa alam, insyaallah.